Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ini lanjutan yang tadi. Yang pertama, bentuk yang pertama dari saudari perempuan sepersusuan adalah kamu pernah menyusu dengan ibu si perempuan itu. Kamu pernah menyusu dengan ibu si perempuan, atau si perempuan ini pernah menyusu dengan ibumu. Ini gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, kamu dan si perempuan itu pernah menyusu dengan perempuan lain yang sama. Kamu dan perempuan itu ketika bayi pernah menyusu dengan orang tua yang sama, ya, seorang wanita tua yang sama. Ini gambaran yang kedua. Jadi wanita yang menyusui kamu dan perempuan itu adalah orang lain, bukan ibu kandung. Baik, kemudian gambaran yang ketiganya, ini gambaran yang ketiganya, kamu pernah menyusu dengan ibu tiri si perempuan. Atau sebaliknya, si perempuan itu pernah menyusu dengan ibu tirimu. Ini gambaran yang ketiga. Maka ini juga disebut dengan saudari perempuan sepersusuan. Dan tiga bentuk ini yang disebut dengan saudari perempuan sepersusuan tidak boleh menikah. Dan ini adalah saudari perempuan sepersusuan yang disebutkan dalam Al-Quran. Poin kedua, wanita yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya karena hubungan persusuan yang disebutkan oleh Al-Quran. Tadi kan yang pertama adalah ibu yang menyusui, yang kedua adalah saudari sepersusuan. Dua orang perempuan ini haram dinikahi karena alasannya sepersusuan dan dalilnya disebutkan oleh Al-Quran. Kembali lagi ke kitab Fiqih Muyassar. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ummahatukumul lati arda'nakum. Ibu-ibu kalian yang menyusui kalian itu haram kalian nikahi. Dan ibu yang menyusui kan gak selalu ibu kandung, bisa juga orang lain, tetangga, atau siapapun dia. Wa akhwatukum minar radha'ah, dan saudari-saudari perempuan kalian yang sepersusuan. Kalian sama si perempuan itu pernah menyusu dari wanita yang sama. Itu namanya saudari sepersusuan. Tayyib. Kita lanjut bab al-muharramatu bisunnati al-mutahharat. Wanita-wanita yang haram dinikahi selama-lamanya karena alasan sepersusuan yang disebutkan oleh sunnah yang suci. Maksudnya al-hadis. Tadi kan sudah disebutkan oleh Al-Quran, ada dua orang. Sekarang yang disebutkan oleh al-hadis. Al-awwal, yang pertama, bintul akhi minar radha'i, anak perempuan dari saudara laki-laki susuan. Gimana gambarannya? Jadi misalnya ada Ahmad, adik ya, ketika lahir ibunya meninggal. Kemudian tetangganya ya bernama Umar, ketika lahir dia dan ibunya selamat. Kemudian si Ahmad disusuin sama ibunya Umar. Ketika dewasa, si Umar nikah duluan, si Ahmad belum nikah. Dan alhamdulillah si Umar punya anak perempuan dari pernikahannya dia. Nah, anak perempuannya Umar tidak boleh dinikahi oleh si Ahmad.
Ini yang pertama, ya. Kemudian asani yang kedua, kata penulis, bintul ukhti minar radha'i. Anak perempuan saudari perempuan sepersusuan. Anak perempuan dari saudari perempuan sepersusuan. Gambarannya seperti tadi Ahmad, ketika dia lahir ibunya meninggal. Tetangganya ya melahirkan seorang anak perempuan namanya Aisyah. Aisyah dan ibunya selamat dalam proses persalinan. Kemudian si Ahmad disusuin oleh ibunya Aisyah. Ketika dewasa Aisyah menikah dengan laki-laki lain sedangkan si Ahmad belum menikah. Alhamdulillah dari pernikahan Aisyah itu lahir seorang anak perempuan. Nah, si Ahmad tidak boleh menikah dengan anak perempuan si Aisyah. Tsalits, yang ketiga, al-ammatu minar radha. Ya, saudara perempuan ayah dari susuan. Saudara perempuan ayah dari susuan. Maksudnya apa? Misalnya gini, dulu waktu ayah kita masih bayi, ayah kita pernah menyusu dengan perempuan, di mana perempuan itu juga punya anak perempuan. Misal anggap aja lah ayah kita ternyata si Ahmad. Nah, ayah kita si Ahmad ini waktu bayi pernah menyusu dengan seorang perempuan dan perempuan itu punya anak namanya Aisyah. Berarti kan si Aisyah ini saudari perempuan ayah kita sepersusuan. Nah, kita anaknya si Ahmad ini tidak boleh menikah dengan si Aisyah. Itu poin ketiga. Arabi, poin keempat, al-khalatu minar radha. Saudari perempuan ibu sepersusuan. Wahiyallati radha'at ma ummika, yaitu perempuan yang pernah menyusu bersama ibumu dari wanita yang sama. Misalnya saja, ibu kita namanya Aisyah. Ibu kita namanya Aisyah. Waktu bayi, ibu kita yang namanya Aisyah pernah menyusu dari seorang perempuan yang namanya Khadijah. Ternyata Khadijah punya anak perempuan namanya Hafsah. Di sini ada tiga orang perempuan nih. Pahami baik-baik, ada Aisyah, itu ibu kita misalnya. Ada Khadijah, perempuan yang pernah menyusui ibu kita ketika ibu kita masih bayi. Dan Khadijah ini punya anak namanya Hafsah. Nah, kita anaknya Aisyah tidak boleh menikah dengan Hafsah. Kenapa? Karena Hafsah saudari perempuan ibu kita sepersusuan. Itu yang keempat ya. Lalu yang kelima, al-bintu minar radha. Al-bintu minar radha. Anak perempuan sepersusuan. Siapa itu? Wahiyallati radha'at min zaujatika, yaitu anak perempuan yang pernah menyusu dari istrimu. Maka anak perempuan yang pernah menyusu dari istrimu, secara hukum Islam anak perempuan itu menjadi anakmu, seperti anak kandung, sehingga kamu gak bisa menikah dengan anak perempuan itu. Fayakunu rajulu aban laha, maka si laki-laki yang istrinya menyusui anak perempuan telah menjadi bapak bagi anak perempuan yang menyusu itu minar radha, bapak sepersusuan. Baik, Ustadz ulangin lagi ya. Ustadz ulangin lagi. Perempuan-perempuan yang haram untuk kita nikahi selama-lamanya karena alasan ar-radha, sepersusuan. Dan perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena sepersusuan ini disebutkan oleh sunnah.
oleh hadis. Jumlahnya ada 5. Yang pertama adalah yang pertama adalah anak perempuan dari saudara laki-laki sepersusuan. Gambarannya, ada seorang laki-laki namanya Ahmad. Waktu bayi pernah nyusu dari ibunya Umar. Ketika Ahmad dan Umar dewasa, Umar udah nikah, Ahmad belum nikah. Umar punya anak perempuan, Ahmad masih belum nikah juga. Dan si Ahmad ini gak boleh menikah dengan anak perempuannya si Umar. Karena anak perempuannya si Umar disebut sebagai anak saudara laki-laki sepersusuan. Yang kedua adalah anak perempuan dari saudari perempuan sepersusuan. Contohnya lagi, Ahmad pernah menyusu dari ibunya Aisyah. Ketika dewasa, Aisyah telah menikah dengan laki-laki lain. Sebut saja namanya Ali. Aisyah menikah dengan Ali. Tapi si Ahmad belum juga nikah. Alhamdulillah Aisyah punya anak. Nah, si Ahmad gak boleh menikah dengan anak perempuan si Aisyah. Karena anak perempuannya Aisyah disebut dalam hukum Islam sebagai anak perempuan dari saudari sepersusuan. Yang ketiga, bibi dari ayah sepersusuan. Siapa itu? Dia adalah perempuan yang pernah menyusu. Ya, bapakmu dan perempuan itu pernah menyusu dari satu wanita yang sama. Misal, Ahmad adalah bapak kita. Dulu bapak kita yang namanya Ahmad ini waktu bayi pernah menyusu dengan ibu Aisyah. Sekali lagi, bapak kita namanya Ahmad, contoh aja ini mah. Waktu bayi bapak kita pernah menyusu dengan seorang perempuan. Dan perempuan itu ternyata punya anak namanya Aisyah. Ketika kita dewasa, kita gak boleh menikah dengan Aisyah. Karena Aisyah itu sudah kita anggap sebagai bibi kita sepersusuan. Karena Aisyah dan bapak kita dulu waktu bayi pernah menyusu dari ibu yang sama. Yang keempat, al-khalatu minar radha. Bibi dari ibu sepersusuan. Siapa dia? Yaitu perempuan yang pernah bersama ibumu menyusu dari wanita yang sama. Misalnya saja, ibu kita namanya Aisyah. Ibu kita namanya Aisyah misalnya. Waktu bayi ibu kita pernah menyusu dari perempuan namanya Khadijah. Ibu kita yang namanya Aisyah waktu bayi pernah menyusu dari seorang perempuan namanya Khadijah. Ternyata Khadijah punya anak namanya Hafsah. Ketika kita beranjak dewasa, kita gak boleh menikah dengan Hafsah. Karena Hafsah adalah bibi kita sepersusuan dari ibu. Kemudian yang kelima adalah anak perempuan yang disusui oleh istri kita. Padahal itu bukan anak yang lahir dari istri kita. Ketika istri kita menyusui anak perempuan, maka dalam hukum Islam secara otomatis anak tersebut menjadi anak kita, anak sepersusuan. Dan kita laki-laki menjadi bapak anak perempuan yang disusui oleh istri kita itu. Makanya dalam hukum memberi ASI ini harus betul-betul diperhatikan ya ikhwan. Ya, jangan sampai terledor. Khawatir nanti anak laki-laki kita menikah dengan anak perempuan yang dulu anak perempuan itu pernah menyusu dari istri kita, itu gak boleh.
Wa dalilu tahrim haula'in nisa minas sunnah, dan dalil yang menjadi dasar pengharaman 5 orang perempuan yang haram ini, 5 orang perempuan yang haram dinikahi ini adalah dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bersabda, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar radha'a tahrumu au tuharrimu ma tuharrimul wiladah." Innar radha'a, kata Rasulullah, tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Sesungguhnya susuan itu mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh kelahiran. Artinya apa? Saudara sepersusuan sama saudara kandung memiliki hukum yang sama. Kita kalau punya saudari kandung perempuan, kita punya saudari kandung, saudari perempuan kandung, kan gak boleh menikah sama saudari perempuan kandung kita. Sama halnya juga kita gak boleh menikah sama saudari sepersusuan kita. Misal kita ini Ahmad, anggap kita Ahmad, kita punya saudari kandung namanya Aisyah, kan kita gak boleh nikah sama Aisyah. Anggap itu Aisyah adalah adik kandung kita, kita gak boleh nikah sama Aisyah. Dan ternyata waktu kita bayi, kita pernah menikah sama seorang perempuan. Waktu kita bayi, kita pernah menyusu, maksudnya bukan menikah, pernah menyusu dari seorang perempuan namanya Khadijah, dan Khadijah punya anak namanya Hafsah. Sebagaimana kita gak boleh menikah dengan Aisyah karena Aisyah adik kandung kita, kita juga gak boleh menikah sama Hafsah karena Hafsah adik sepersusuan kita. Apa-apa yang diharamkan dari kelahiran, ya, hubungan nasab, hal itu juga diharamkan karena persusuan. Yang diharamkan karena nasab juga diharamkan dengan sepersusuan. Kita menyusu sama ibu kandung kita, ya, ibu kandung kita, kita nyusu sama ibu kandung kita, kita nggak boleh menikah sama ibu kandung kita. Dan kita pernah menyusu dengan seorang perempuan tetangga kita, misalnya waktu kita bayi kita pernah nyusu sama tetangga kita. Nah, tetangga kita itu menjadi ibu kita, ibu sepersusuan namanya, dan kita juga haram menikah sama ibu tersebut. Apa-apa yang diharamkan oleh nasab itu juga yang diharamkan oleh sepersusuan. Sama, jadi hukumnya sama. Dengan kata lain, kalau kita nyusu sama ibu kandung kita, kita jadi anak kandung ibu kita. Kalau kita waktu bayi pernah nyusu sama tetangga, secara hukum Islam kita jadi anak tetangga kita. Kita jadi anaknya tetangga kita, sehingga haram bagi kita menikah dengan tetangga kita itu. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Wa haditsu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dia bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi binti Hamzah radhiyallahu anhuma, tentang putrinya Hamzah radhiyallahu anhuma. Innaha la tahillu li, sesungguhnya dia tidak halal bagiku, kata Rasulullah, ya, mengenai putri Hamzah pamannya. Rasulullah kan punya paman namanya Hamzah kan. Nah, Hamzah punya putri. Kata Rasulullah, putrinya Hamzah tidak halal saya nikahi. Innaha ibnatu akhi minar radha'ah, karena sesungguhnya dia adalah putri saudaraku sepersusuan. Wa yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minar rahim, dan apa-apa yang diharamkan oleh sepersusuan itu sama seperti apa-apa yang diharamkan oleh
hubungan nasab, hubungan rahim. Jelas sekali dalilnya. Pokoknya apa yang diharamkan oleh hubungan nasab, yaitu juga yang diharamkan oleh hubungan sepersusuan. Intinya sama, apa yang diharamkan oleh hubungan nasab, itu juga yang diharamkan oleh hubungan sepersusuan. Kita nggak boleh nikah sama ibu kandung kita. Kita juga nggak boleh menikah sama ibu yang pernah menyusui kita. Dan ibu-ibu yang menyusui kita belum tentu ibu kandung kita. Boleh jadi tetangga kita atau orang lain yang disewa oleh ibu kita. Kita nggak boleh menikah sama dia karena dia pernah menyusui kita. Kita punya adik kandung. Tentu adik kandung kita ini nyusu sama ibu kandung kita. Maka adik kandung kita ini gak boleh kita nikahi. Kemudian kita pernah menyusu dari seorang perempuan. Waktu kita bayi pernah nyusu dari seorang perempuan. Anggap namanya Khadijah. Ternyata Khadijah punya anak namanya Hafsah. Nah kita gak boleh nikah sama Hafsah. Kenapa? Karena Hafsah telah menjadi adik sepersusuan kita. Adik kandung sama adik sepersusuan sama-sama gak boleh dinikahi. Karena apa yang haram untuk dinikahi karena nasab, haram juga untuk dinikahi karena sepersusuan. Baik, kita lanjutkan. Pembahasan yang berikutnya adalah tentang perempuan yang haram dinikahi tapi gak selamanya. Kalau pembahasan yang tadi itu adalah perempuan-perempuan yang haram kita nikahi selama-lamanya udah gak boleh. Selama kita hidup, selama dia hidup, kita gak boleh menikah sama dia. Nah pembahasan yang berikutnya ini, pembahasan yang baru, perempuan-perempuan yang gak boleh kita nikahi tapi ada masanya. Ada masa kita gak boleh nikah sama dia, tapi ada masa kita boleh nikah sama dia. Siapa itu? Yuk kita ke halaman yang berikutnya. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, al-muharramatu ta'kitan. Perempuan-perempuan yang haram kita nikahi secara temporal. Artinya enggak selamanya. Artinya ada saat kita enggak boleh menikah sama dia, ada saatnya kita bisa menikah dengan dia. Yahrumu ta'kitan iddatu nisa'in. Haram secara temporal beberapa wanita. Yumkinu taksimuhunna ila nau'ain. Di mana perempuan-perempuan ini bisa kita kategorikan, bisa kita kelompokkan menjadi dua kelompok. An-naul awal, kelompok yang pertama, ma yahrumu min ajlil jama'. Apa yang haram karena penggabungan. Wanita yang haram kita nikahi alasannya karena adanya penggabungan. An-naul tsani, kelompok yang kedua, maka tahrimuhu li'aridin. Perempuan yang haram kita nikahi karena adanya arid, ada penghalang. Ya, perempuan yang haram kita nikahi karena adanya penghalang sehingga kita tidak bisa menikah dengannya. Tayyib, kita akan bahas an-naul awal dulu. Kelompok yang pertama, yaitu perempuan-perempuan yang haram kita nikahi secara temporal karena ada unsur penggabungan. Siapa mereka? Al-jam'u bainal ukhtaini, tidak boleh menggabungkan atau menikah sekaligus dengan dua orang perempuan yang saling bersaudara. Sawa'un kanata minan nasab, baik dua orang perempuan ini saling berhubungan karena nasab, au minar radha, atau saling berhubungan karena sepersusuan. Wa sawa'un aqdun alaihi mama'an, baik akad untuk keduanya secara bersamaan, au mutafarriqan, atau secara terpisah. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan
Firman Allah Subhanahu wa taala, wa antajma'u bainal ukhtaini, dan haram bagi kalian wahai laki-laki menikahi langsung dua orang perempuan yang bersaudara, baik saudara kandung atau saudara sepersusuan. Baik. Kita ambil contoh, misalnya diri kita aja ya langsung ya. Diri kita ingin menikah sama seorang perempuan namanya Aisyah. Ternyata Aisyah punya adik kandung juga namanya Hafsah. Dan kita tertarik sama dua-duanya. Sama Aisyah, sama adiknya juga yaitu Hafsah. Dan kita pengen nikah sama dua-duanya itu. Itu haram. Nggak boleh menikah sekaligus terhadap perempuan dan juga adik kandungnya. Nggak boleh. Atau Aisyah sama Hafsah adalah saudara sepersusuan. Aisyah sama Hafsah pernah menyusu dari perempuan yang sama. Dan perempuan itu bukan ibu kandungnya. Mungkin tetangganya atau orang lain. Aisyah pernah menyusu sama ibu tersebut, Hafsah juga pernah menyusu sama ibu tersebut. Dengan kata lain, Aisyah dan Hafsah menjadi saudari sepersusuan. Nah, kita nggak boleh menikahi Aisyah sama Hafsah. Baik akad nikah untuk Aisyah sama Hafsah dilangsungkan bersamaan dalam satu waktu, ya, seorang laki-laki langsung nikah sama Aisyah sama Hafsah di hari yang sama. Padahal Aisyah sama Hafsah adalah saudari kandung atau saudari sepersusuan. Ini nggak boleh. Dan walaupun akad nikahnya bergantian, Aisyah dulu minggu ini, minggu depannya baru si Hafsah, nggak boleh. Intinya nggak boleh menggabung atau menikahi langsung dua orang perempuan yang dua-duanya saling bersaudara. Baik dua-dua perempuan itu saling bersaudara sekandung atau sepersusuan. Tsani, yang kedua, al-jam'u bainal mar'ati wa amatiha. Menikahi perempuan sekaligus menikahi bibi perempuan tersebut. Bayangin, kita pengen nikah sama seorang perempuan namanya Aisyah. Dan Aisyah tersebut punya tante, punya bibi. Bibinya namanya Khadijah misalnya. Kita juga senang sama Khadijah. Sehingga kita pengen nikah sama Aisyah dan pengen nikah sama Khadijah. Padahal Aisyah itu keponakannya Khadijah dan Khadijah adalah tantenya Aisyah. Ini gak boleh menikahi Aisyah dan Khadijah. Karena akan menggabung ponakan dan bibinya. Wa bainal mar'ati wa khalatiha, dan juga nggak boleh menikahi seorang perempuan bersama bibinya juga. Nah, itu tadi kan ada disebut dalam bahasa Arab lebih rinci ya. Kalau amah itu bibi dari bapak. Kita punya bapak kita punya saudari kandung, itu bibi kita yang disebut amah. Kita punya ibu kita punya saudari perempuan. Itu juga bibi kita, dalam bahasa Arab disebut dengan khalah. Artinya kita nggak boleh menikahi perempuan dan juga bibinya. Mau bibi perempuan itu dari bapaknya atau bibi ibunya. Intinya kita nggak boleh menikah dengan perempuan dan juga menikahi bibi perempuan itu. Wa bainal mar'ati wa binti ukhtiha. Kita juga nggak boleh menikahi seorang perempuan dan sekaligus juga kita nikahi keponakan perempuan tersebut. Contoh, kita suka sama Aisyah, kita pengen nikah sama dia misalnya aja ini mah. Ternyata Aisyah punya ponakan. Ya, ponakannya namanya Zainab. Kita nggak boleh menikahi Aisyah dan menikahi Zainab, nggak boleh.
Karena kalau begitu maka kita akan menikah dengan perempuan sekaligus sama keponakannya. Itu nggak boleh. Au binti akhiha. Sama, ini juga keponakannya. Kalau yang pertama tadi keponakan dari saudari perempuannya, sedangkan yang kedua keponakan dari saudara laki-lakinya. Biar lebih jelas Ustadz sebutkan lah gambarannya. Misal ada Ahmad. Ahmad ingin menikah sama Zainab. Zainab punya saudara laki-laki namanya Ali. Zainab punya saudara laki-laki namanya Ali. Ali punya anak namanya Sofia misalnya. Namanya Sofia. Si Ahmad pengen nikah sama Zainab sekaligus sama Sofia. Ini nggak boleh. Karena Zainab adalah bibinya Sofia. Dan Sofia adalah keponakan Zainab dari saudara laki-lakinya. Ini nggak boleh. Gambaran yang kedua. Si Ahmad ingin menikah sama Zainab. Zainab punya saudari namanya Khadijah. Dan Khadijah punya anak namanya Sofia. Kita nggak boleh menikahi Zainab dan menikahi Sofia juga. Kenapa? Karena Sofia itu keponakannya Zainab dari saudari perempuannya. Intinya kita nggak boleh menikahi seorang perempuan dan nikah lagi sama bibinya. Dan seorang laki-laki juga nggak boleh menikah sama seorang perempuan dan nikah lagi sama keponakannya, nggak boleh. Au binti ibniha, au binti ibnatiha. Dan kita juga nggak boleh menikah dengan seorang perempuan terus kita nikah lagi sama cucunya perempuan itu. Jadi kita nikah sama nenek-nenek, nenek-nenek itu punya cucu. Kita nikah sama nenek-nenek itu, kita juga nikah sama cucunya. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Mudah-mudahan jelas ya. Taib ahibati fillah, ini adalah pernikahan yang temporal. Ya. Poin yang pertama tadi, kita nggak boleh menggabungkan dua perempuan yang saling bersaudara. Misalnya saudara kandung lah. Ada Aisyah, ada Hafsah. Saudara kandung nih berduanya. Kemudian si Ahmad pengen nikah sama Aisyah. Udah nikah nih. Dan masih dalam pernikahan sama Aisyah. Terus si Ahmad pengen nikah lagi sama Hafsah, adiknya Aisyah. Ini gak boleh, haram. Tapi si Ahmad boleh nikah sama si Hafsah. Kapan? Kalau si Ahmad sudah pisah sama Aisyah. Mungkin Aisyah meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, Ahmad menikah sama adiknya Aisyah, yaitu Hafsah, itu boleh. Kalau seperti itu. Tapi kalau menggabungkan, melangsungkan rumah tangga secara bersamaan dengan keduanya, itu nggak boleh. Ya, baik ahibati fillah, mungkin sampai di sini pahami baik-baik perkara ini, karena ini berkaitan dengan ya hubungan pernikahan, dan hubungan pernikahan adalah perkara yang besar, perkara yang berat tanggung jawabnya di sisi Allah. Jadi harus kita pahami dengan baik. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan dipertanyakan. Mudah-mudahan semua yang kita bahas bisa kita pahami dengan mudah dan dengan jelas. Yuk kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.